Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya mari kita panjatkan doa kepada Gusti Allah Agung ya. Untuk semua saudara kita yang ambil bagian bersolawat atas channel dakwah ini, semoga salawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Begitu juga untuk seluruh viewerku, terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Tadi malam pulang malam jadi lelah banget. Aku kalau kurang tidur itu fisik jadi nggak fit, lelah. Sekarang kita mulai mampir ngombe kali ini dengan menanggapi tanggapan yang masuk dari 6 unggahan ya. Belum sempat baca, baru kali ini sempat baca ya. Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 6 unggahan mulai kesaksian, kata Gus Betik bagaimana interaksi ketika istri haid, terus mendekonstruksi tafsir surat Al-Imran 381, sesuk yoleh, sembah sujud, hati-hati dengan kesolehan virtual. Ini belum sempet, baru sekarang inilah ya. Kita mulai satu persatu kita lihat komennya untuk kita diskusikan. Tentunya tidak semua ya. Tentunya tidak semua. Aku akan pilih di antaranya ya. Pertama itu untuk Mas DP, terima kasih atas bantuan penjelasannya kepada komentator-komentator lain yang sepertinya kurang jelas ya. Aku ingatkan ya. Tolong semua komentator itu asalnya disertakan supaya aku lebih jelas ngerti itu dari mananya ya. Untuk Mas DP matur nuwun. Berikutnya ini Mas PS ini ya. Tidak semua aku bisa bacakan ya. Aku ambil yang perlu saja. Yang lainnya juga ya perlu, tapi harus skala prioritas. Mau tanya Gus, sebelumnya saya sangat berterima kasih perihal kajian sholawat dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang sudah disampaikan dalam beberapa seri dan insya Allah saya sudah memahaminya. Namun ada yang saya belum paham perihal terjemahan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Apakah salam kita sampai kepada Nabi? Apabila ini sudah pernah dibahas, mohon jangan digoblokin ya. Cukup berikan info judul videonya saja. Terima kasih. Oke, untuk Mbak atau Mas PS ini ya wis enggak digoblokin ya. Meskipun nggak digoblokan bukan berarti serius ya. Hanya ya begitu caranya orang masing-masing, cara aku men-trigger kalian supaya semangat, tapi ya adalah enggak digoblokin. Aku jelaskan ini tentang sholawat ini. Kalau menurut yang kamu sampaikan, sebelumnya saya sangat berterima kasih perihal kajian sholawat dalam surat Al-Ahzab 56 saya yang sudah disampaikan dalam beberapa seri, dan insya Allah saya sudah memahaminya. Ini serinya sudah dilihat semua belum ini? Tapi katanya sudah paham karena aku tidak pernah menerjemahkan sholawat itu yang ujungnya ucapkan salam dengan penuh penghormatan. Tidak pernah aku ya. Coba nanti dilihat semua lah ya. Aku nggak tahu di seri keberapa itu sudah dimuat dan itu berseri, tapi aku nggak tahu tentang yang itu di seri keberapa karena itu berseri ya.
Jadi apa judul videonya ya, judul videonya tentang sholawat itu ya. Di seri yang keberapa itu aku nggak tahu. Tapi ginilah aku jelaskan sejenak ya. Jadi kalau pertanyaanmu gini aku yang nggak bisa jawab ini. Sebelumnya saya sangat berterima kasih perihal kajian sholawat dalam surat Al-Ahzab 56 yang sudah disampaikan dalam beberapa seri dan insya Allah saya sudah memahaminya. Namun ada yang saya belum paham perihal terjemahan ucapkanlah salam dengan penuh kehormatan kepadanya. Apakah salam kita sampai kepada Nabi? Wah, aku nggak bisa jawab karena aku tidak menerjemahkan ujungnya itu seperti ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan, gitu loh. Makanya kalau kamu sudah paham seharusnya nggak begitu pertanyaannya, ya. Atau mungkin ada seri yang terlewatkan. Aku nggak paham mas, berapa jumlah serinya itu ada berapa ya? Coba kamu atau gini lah, minta bantuan senior itu di mana itu yang aku menjelaskan tentang ujungnya itu ya. Tapi nggak apa-apa, aku review di sini sejenak. Itu Al-Ashab 56. Jadi kalau ditanya salamnya sampai enggak lah, aku enggak memahaminya kirim salam tuh apa. Jadi sholawat itu bukan kirim-kiriman salam. Jadi gini, ini depak ya, aku bacakan depak dulu ya. Ini hanya mereview, jadi aku tentunya enggak bikin setajam mungkin ya, karena sudah nanti kamu lihat aja video yang sudah tersedia itu. Aku langsung nanti compare ya, depaknya begini. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat. Jadi depak enggak mau terjemahkan, tetap dia solawat gitu ya. Nanti baru di bawahnya dia jelaskan. Untuk Nabi, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, itu kan yang kamu maksud. Dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Aku tidak begitu menerjemahkannya ya. Berikutnya sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksaan yang menghinakan. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata ya. Jadi kalau sholawat itu dipahami sebagaimana depak atau umum memahaminya, dia kontra dengan 57 58. Ini tidak berbicara tentang doa mendoakan, tapi ini dukung mendukung. Jadi kita jangan sampai menyakiti Kanjeng Nabi dengan mendukung dakwah beliau. Maka perhatikan sekarang, aku mendekonstruksi ya. Terserah nanti kamu bilang rekonstruksi atau dekonstruksi, terserah. Kalau aku mengatakan dekonstruksi. Jadi dipupus dulu baru diisi yang baru, begitu ya. Gini, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya mendukung Nabi, gitu. Mungkin ditanyain didukung apanya? Langkah dakwahnya. Ya. Cuman kan ya enggak aku terus langkah dakwahnya gitu enggak. Itu penjelasannya begitu ya. Hai orang-orang yang beriman, dukunglah Nabi itu dan berislamlah engkau seislam-islamnya. Nah, begitu dekonstruksi yang aku lakukan. Jadi dalam surat Al-Ashab 3356 ini bukan doa mendoakan ngapain. Nabi itu sudah jelas selamat kok, didoakan gimana sih? Ya. Jadi begitu ya. Penjelasannya, dan kamu bisa lihat di video yang lalu sudah ada kok itu, atau nanti minta bantuan seniormu, tanyakan ke dia. Jadi aku ulangi lagi, di dalam surat Al-Ashab 3356 ada dua perintah. Perintah pertama, kita diperintahkan untuk mendukung langkah-langkah Nabi, yaitu dakwah Nabi. Perintah yang kedua, kita harus berislam seislam-islamnya, atau gampangannya ngomong kafah gitulah ya. Itu untuk Mas apa Mbak itu ya, Mas PS ya. Itu untuk Mas PS, dan silahkan lihat di video penjelasannya yang lalu di seri-serinya ya. Oke, matur nuwun. Iki Mbak VL iki cukup mewakili
keresahan-keresahan yang saya alami. Bagus banget bahasanya. Nggih, matur nuwun. Itulah ya bahwa ada kesolehan virtual. Sebuah usungan baru ya, kalau setuju dengan idiom kesolehan virtual ya monggo, enggak juga enggak apa-apa ya. Ini Mbak VL ini komennya cukup mewakili keresahan-keresahan yang saya alami. Bagus banget bahasanya. Oke, terima kasih. Terus dia masuk kedua ya. Kedua itu dulu ya. Kita masuk yang ke berikutnya. Berikutnya ini di sembah sujud. Sembah sujud ya. Sembah sujud. Nah, ini masuk ke Mas ATI ini ya. Assalamualaikum Gus. Di bawah ini juga ayat tentang perjanjian Gus. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Itu Quran surat Al-Ahzab 33 ayat 7 ya, ayat 7. Pertanyaannya, apakah perjanjian tentang ayat di atas sama dengan yang dimaksud Quran surat 381? Maka aku jawab iya. Dari engkau sendiri ini ditujukan kepada siapa Gus? Kepada Kanjeng Nabi Muhammad ya. Apakah isi perjanjian itu? Nanti akan kita bahas. Kan ini belum selesai. Belum selesai. Kan ini nanti kan ini ada satu lagi, nanti aku ceritakan lah ya, biar urut. Tapi intinya ini belum selesai ya. Tapi jawabanku seperti itu ya. Seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Mas apa ini ya? Sebentar. Sebentar ya. Dah, ini aja lah. Jadi gini Mas ya. Quran surat Al-Ahzab, buka juga. Aku kasih sekilas saja ya, karena ini kan mampir ngombe. Nanti kalau kita kaji secara detail, oke lah. Jadi surat 381 ya, surat 381 itu substansinya sama dengan surat 337 ya. Aku ulangi, surat 381 itu substansinya sama surat 3387 ya. Perjanjiannya apa ya? Nanti kita bicarakan di seri berikutnya secara detail ya. Kalau ini kan mampir ngombe sekilas aja ya. Cuman begini, aku kasih tools aja ya. Kadang-kadang pembaca itu tidak cerdas untuk melihat situasi dan kondisi rangkaian antara teks dan konteksnya ya. Lihat kalau ini loh ya, ini punya aku pakai Depak ini, nggak tahu kalau pakai yang Android nggak ngerti kamu. Pakai yang Depak itu di bawah catatan kakinya dari surat 381 begini. Para nabi berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bila mana datang seorang rasul bernama Muhammad, mereka akan iman kepadanya dan menolongnya. Coba kalau kamu cerdas dikit aja, penjelasan ini logik enggak gitu loh. Catatan kaki ini logik enggak? Bisa enggak para presiden Indonesia, Bung Karno, Pak Harto itu menjadi apa ya? Di sini dikatakan para nabi berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bila mana datang rasul bernama Muhammad, mereka akan beriman kepadanya dan menolongnya. Kita ambil diksi menolongnya saja lah ya. Kalau beriman nanti kacau pemahamannya. Ya, para presiden
Soekarno, Soeharto, ya bisa nggak menolong Habibie, gitu aja. kan ada tempos yang nggak ketemu temposnya, ya karena Pak Habibie itu eranya itu pasca Pak Harto, pasca Pak Karno. Bagaimana mungkin Pak Karno dan Pak Harto akan menolong Pak Habibie? Gitu loh. Gimana? Sama seperti ini, ya. Kanjeng Nabi itu kan nabi terakhir, ya. Kan itu nabi terakhir. Ya. Apakah mungkin, ya, nabi-nabi yang terdahulu itu, katakanlah, apakah mungkin Kanjeng Nabi Ibrahim, apakah mungkin Kanjeng Nabi Musa, apakah mungkin Kanjeng Nabi Isa akan menolong Kanjeng Nabi Muhammad? Karena temposnya di akhir, mereka temposnya itu the last prophet, nabi yang lalu. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad nabi yang kini, yang lalu mau time track gitu. Kan ya tidak mungkin toh, ya. Tapi itu sekilas tools yang aku berikan supaya kalian itu ndak gampang begitu saja menerima penjelasan yang kalian anggap benar karena itu mainstream, ndak gitu. Dari situ kita sudah tahu bahwa wah ini salah ini, ya. Dan di teksnya itu juga memang tidak ada kata Kanjeng Nabi, nama Muhammad itu ndak ada, gitu. Ya, oke, itu sekilas saja dulu. Nanti kita kaji secara detail, dan kalau aku lupa tolong diingatkan, ya. Kadang aku lupa. Di sembah sujud itu, terus di Pak BU dari Kaltim matur nuwun nuwun, ya. Dan kemarin Gra itu sudah dapat salam dari Pak BU dari Kaltim, matur nuwun atas atensinya, atas doa-doanya untuk Gra itu, ya. Untuk Mas IA, nah ini Mas IA, tren ini banyak viewernya, ya, tentang sembah sujud. Jadi gini Mas, ini juga supaya yang lain tahu. Itu kan judulnya aku ganti Mas IA, ya. Jadi memang aku harus pandai bermain ternyata sekarang. Aku nggak tahu youtuber yang lain itu bagaimana, ya. Aku lihat juga, baca tuh banyak yang vulgar banget gitu loh. Jadi kemarin ketika ini kan judulnya aku ganti nih. Awalnya judulnya bukan ini kan. Aku tambahi apakah Yesus itu Allah, kan. Bukan hanya Allah yang disembah sujuti. Kan begitu judulnya. Apakah Yesus itu Allah gitu kan. Itu begitu diunggah, untung sama itu dikontrol. Pagi itu dolarnya kuning Mas. Itu peringatan dari YouTube. Kalau kuning itu bisa ditonton tapi iklan tidak masuk. Kalau merah, nah itu sudah peringatan, itu sudah lampu merah. Kalau hijau, nah itu bisa ditonton dan iklan masuk. Jadi kemarin itu sudah paginya itu sudah 800-an ya tuh, ya. Sudah 800-an viewer masuk. Ya setelah itu cek, ya ternyata dolarnya kuning, jadi iklan tidak masuk gitu. Ada penjelasan tapi bisa dilihat oleh viewer. Akhirnya aku gimana ini ya? Ya untungnya belum merah, masih kuning. Terus coba tuh judulnya diganti gitu. Nah, akhirnya judulnya aku ganti, ya. Baru itu dia jadi hijau. Jadi memang kita harus bisa meniti di antara aturan-aturan main yang diterapkan oleh YouTube, ya. Dan gimana ya? Apakah karena YouTube nggak memberi keterangan hal mana yang dia sehingga memberikan warna kuning gitu loh. Nggak ada penjelasannya. Jadi aku kemarin coba aja, mungkin judulnya terlalu vulgar gitu. Terus judulnya aku ganti, alhamdulillah langsung hijau. Nggak lama, menitan langsung hijau dia. Tapi itu sudah dapat 800-an viewer. Artinya nggak dapat iklan, ya sudah nggak apa-apalah. Rezeki nanti Allah ganti lewat jalan lain, mungkin lewat jalan infak dakwah atau apa gitu. Jadi sulit Mas, ya. Bener katamu bahwa
judul atau tema-tema seperti ini tuh biasanya viewernya banyak-banyak. Itu kan dari yang beberapa hari 500-an tuh langsung ke 800 itu paginya. Cuman ya itu kemarin sedikit bermasalah, diperingatkan oleh YouTube. Dia kuning, kita ganti judul baru hijau gitu ya. Oke, kemarin ada yang di mana ya? Aku cari-cari nggak ketemu. Jadi komentarnya begini. Bukankah hanya Allah yang boleh disembah sujuti, Gus? Judulnya kok ngeri-ngeri sedap. Ada yang gitu, itu siapa gitu ya? Cariin nggak ketemu juga di sini. Oh, dari Mas AA ya. Mas AA sepertinya belum lihat isinya sudah komentar ya. Ya Mas AA, lain kali jangan gitu ya. Tonton dulu videonya baru kamu komentar. Jangan kamu lihat judul kamu sudah komentar. Ya, kalau kamu sudah lihat videonya, lihat isinya, lihat penjelasannya, lihat kan kamu nggak komentar gini deh, ya, nggak ada komentar. Judulnya kok ngeri ngeri Gus. Yang disembah sujuti kan hanya Allah gitu. Siapa bilang? Ya, semua makhluk itu ketika Kanjeng Nabi Adam sudah diberi ilmu di Al-Baqarah itu semua disuruh bersujud. Begitu juga Kanjeng Nabi Yusuf begitu didatangi, ditamui, disilaturahmi oleh saudaranya berikut bapak dan bibinya. Itu begitu bapak dan bibinya ditaruh di singgasananya, semua saudaranya bersujud gitu loh. Jadi enggak deh ya, kamu lain kali jangan begini ya, enggak senang aku. Tonton dulu isi videonya baru kamu komentar. Ya, untuk Mas AA ini ya. Jadi bukan hanya Allah yang disembah sujuti. Gitu loh. Nanti kan kamu kalau ini sudah selesai satu playlist itu kamu tahu sebetulnya aku mau mengarah kemana kajian ini gitu. Kemarin itu kajiannya kita sudah syuting, tapi akhirnya karena mendapat peringatan dari YouTube akhirnya aku mungkin akan bikin sedikit lebih soft lagi ya. Kan itu masih yang seri 1 kan? Iya tuh, seri 1, seri 2-nya belum. Jadi itu satu rangkaian dengan ketika aku mau menjelaskan dekonstruksi surat Ali Imran 81 itu ya. Oke. Kemudian dari Sesuk Yole ya, Sesuk Yole. Ini ada pertanyaan dari Mas DR, bahasa di akhirat itu apa, Gus? Aduh. Aku harus jawab gimana ini? Bahasa di akhirat itu apa gitu ya? Ya ada sih beberapa penjelasan, cuman aku belum pernah cek apakah itu sahih atau enggak gitu ya. Katanya sih bahasa orang salah sih ya. Pertama orang bilang bahasa Arab, enggak. Kalau bahasa Arab itu kan bahasa budaya. Maka kalau itu lisanul Arabian, bahasa rumpun Arab, yang itu bahasa firman, bahasa Al-Qur'an mungkin oke gitu loh ya. Tapi kalau bahasa Arab budaya enggak lah ya. Tapi Mas DR aku pernah cerita dengar ya. Udah pernah nonton videonya ya, bahwa ada seorang peneliti Toriko itu datang ke salah satu kelompok Toriko di Jawa Timur ini, dia dari Prancis gitu. Ketika dia temui itu mursyidnya, ya sempat ditemui sama mursyidnya, dia kan peneliti gitu, meneliti untuk sebuah karya ilmiah gitu. Ya ditemui sama mursyidnya, tapi karena mursyidnya ada keperluan terus ditinggal, terus dipanggil khalifah ya, untuk mewakili mursyidnya. Khalifah itu langsung ngomong-ngomong sama orang Perancis ini yang survei ini gitu. Yang ngomong seperti ngomong. Habis itu selesai, sudah dapat data, Perancisnya pulang, baru khalifahnya sadar, loh aku kok bisa ngomong-ngomongan ya? Aku kok bisa ngomong-ngomongan ya? Padahal dia orang Perancis, saya orang Jawa, Indonesia gitu. Ya itu hal-hal mistis lah ya. Aku tidak mampu menjelaskan itu gitu. Jadi itu Mas jawabannya, apakah nanti di dunia di akhirat itu bahasa apa gitu ya. Ya mungkin lisanul Arabian, tapi kalau Araban enggak ya. Oke. Kemudian ya. Nah, ini Mas Joni ini ya. Mas Joni ini tak gandeng sama Mas Anu lah jawabannya, karena ini satu substansi ya, yang itu juga sepertinya itu jawaban atas pertanyaanku selama ini
Bentar. Jadi Mas Joni sorry. Mas JK. sorry aku sebut namanya. Mohon dipersori ya. Karena tidak semua orang suka disebut namanya. Sebentar aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gini Mas JK ya. Kemarin sebetulnya aku sudah singgung cuman belum detail karena ya sibuk ya. Sebentar tadi malam pulang malam jadi agak lelah. Meskipun sudah tidur sampai siang ya masih aja lemes. Ya. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga Gus Putih dan keluarga sehat selalu. Sepertinya ayat ini menerangkan tentang estafet kenabian. Ya itu kita lalui lah ya. Mengenai jeda kajian, saya setuju 1 hari 1 atau 2 hari sekali juga nggak apa-apa. Maksudnya setiap 2 hari untuk 1 kajian gitu, ya. Supaya ada rasa ngangen nih gitu Gus. Juga biar ada waktu luang buat Mas Grah itu. Jangan pernah kendor Mas. Salam dari Tapos Depok gitu. Iya Mas JK, aku juga kan seperti yang kemarin aku sampaikan, aku itu terobsesi ingin menggenapi ke 1000 video ya. 1000 video dan aku telah bilang kan dulu bahwa aku bisa saja 1 hari itu bikin 2 video ya, 3 atau 2 lah ya, nggak usah banyak-banyak, 2 video itu. Tapi aku kan mempertanyakan bagaimana kemampuan viewer gitu. Dan aku coba ternyata ya terjun bebas untuk mencapai viewer 1000 juga sulit dan aku bisa memaklumi karena banyak viewer kita yang itu pekerja ya, jadi mereka juga harus mencari waktu yang tepat yang pas ya untuk nonton video ya, karena mereka semua banyak kan pekerja ya. Jadi masukan dari Mas JK ini senada dengan Mas MI ya. Mas MI ini gini, maaf Gus, kalau boleh jujur saya keteteran ngikuti kajian GM yang upload 2-3 video per hari. Apalagi dengan durasi panjang di setiap videonya. Ujung-ujungnya tidak semua video GM bisa saya simak karena butuh konsentrasi untuk menyimak. Bahkan saya tidak nyimak tiap hari karena bingung video mana yang saya tonton untuk saya pahami sebenar-benarnya paham. Saya bukan tipe orang yang asal nyimak karena itu percuma buat saya. Mantap. Ada pepatah bahasa Inggris, to mark the data make hard our decision making. Waduh, canggih bahasa Inggrisnya. Apalagi statistik view per video jarang tembus 1000 views sejak intensitas uploadnya meningkat. Maaf ya Gus. Oke, terima kasih. Makanya seperti aku bilang tadi, Mas JK sama Mas MI ini senada ya. Ya itulah Mas, aku coba trial error ya. Di samping itu aku apakah yang 1000 itu akan tetap digenjot supaya 1000 video terus nanti baru nyantai atau gimana? Kita masih trial error nanti kita cari yang paling bagus itu sebetulnya 1 hari 1 kajian, 1 hari 2 kajian, 1 hari 3 kajian, atau 3 kajian 1 hari atau 2 kajian 1 hari. Masih trial error Mas. Tapi sudah terbukti seperti yang jenengan ngomong, kalau 1 hari kita isi 2 atau 3 kajian itu memang keteteran. Kasihan teman-teman karena kalian juga ada waktu yang harus dikerjakan untuk kesibukan rutinitas kan. Jadi memang benar. Nah, mungkin apa yang disampaikan oleh Mas MI dan Mas JK ini sebuah jawaban mungkin loh ya, karena aku cari jawabannya itu nggak ketemu. Aku sampai mau tidur tuh berpikir di mana korelasinya ya. Karena begini, kalau kamu lihat viewernya itu cenderung terjun bebas dia, tapi berlainan dengan subscribe-nya. Bayangkan, alhamdulillah subhanallah, subscribe-nya itu meningkat ke 500 subscribe loh. Ini belum 1 bulan kan, sudah 500 subscribe. Jadi dari 28.000 menjadi 28.500 sekarang.
Jadi subscribe-nya meningkat terus, tapi viewernya begitu-begitu aja, bahkan degradasi dia. Aku cari jawabannya di mana ini salahnya. Seharusnya kan antara viewer dan subscribe itu ya bersinergi lah ya. Semakin naik subscribe, naik viewer. Ternyata enggak. Ini naik, ini turun. Ya mungkin setelah ada penjelasan dari Mas JK dan Mas, sebentar nggak pakai kacamata, Mas MI ini, ya aku akan mencoba dan mengira atau gimana ya. Ya mungkin ini jawabannya ya, mungkin aku bilang. Mungkin ini jawabannya atas pertanyaanku kenapa antara regresi yang dialami oleh viewer yang naik terus itu tidak sejalan, justru bertentangan dengan subscribe-nya yang regresinya naik terus itu bertentangan dengan viewer yang cenderung drastis degradasi ya, anjlok ya, nggak tembus 1000 ya. Mungkin ini jawabannya dan aku terima kasih. Dan kembali lagi kita mau coba trial dan error lah ya. Kira-kira kalian kalau mau yang usul silakan usul ya. Kira-kira idealnya itu yang bagaimana, 1 hari 1 kajian, 1 hari 2 hari 1 kajian, atau 1 hari 2. Kalau 1 hari 2 kajian, 3 kajian kita coba anjlok dia seperti katanya Mas MI ini ya. Karena memang video-video kita itu perlu konsentrasi khusus gitu. Ya, monggo Mas, mas-mas yang lain, mbak-mbak yang lain silakan kasih masukan. Enaknya gimana kita atur bareng? Ya aku juga perlu masukan sambil kita coba yang aku bilang tadi, learning by doing, kita cari yang optimal yang mana ya. Oke, matur nuwun untuk Mas JK dan Mas MI, dan untuk mbak-mbak, mas-mas yang lain silakan beri masukan. Enaknya gimana ini? Apakah 1 hari 1 kajian, apa 1 hari 2 kajian? Karena setelah kita coba 2 kajian 1 hari atau 3 kajian 1 hari itu tidak optimal dia ya. Oke. Berikutnya mana lagi yang perlu aku komentari ya. Ini yang tentang apa, interaksi ketika istri kita haid, jelas ya. Dan ini lucu nih dari Mbak LS ini, iya aku mau menjelaskan sejelas-jelasnya itu nanti kena sensor atau ya nggak enak lah ya. Ya tapi kalian sudah, aku harapkan sudah tahu. Nah ya, oke, itu yang bisa aku sampaikan dalam mampir ngombe kali ini ya, dan hanya sekilas karena memang mampir ngombe. Sebelumnya aku terima kasih juga untuk Mas MX dan Mbak Sopol jenenge lali aku, yang dari Demak itu, dan Mbak yang M dari Bogor. Ternyata kau bisa ngomong Jawa juga ya. Sudah bantu jelaskan. Jadi gitu. Tidak harus aku yang menjelaskan kepada para kafirin itu, kan kalian juga sudah bisa jelaskan saja. Sama itu Mas yang dari Kedung Kandang juga terima kasih ya, sudah bantu jelasin gitu. Jadi aku nggak harus enggak lah, masa gitu harus aku turun tangan, kalian aja cukup kok ya. Tapi ya memang harus sabar namanya menghadapi para kafirin dia seperti itu. Apakah mereka memang benar-benar mau cari kebenaran atau hanya sekedar mau membantah saja, itu ya. Ya kalian nilai sendirilah ya. Kalau aku ya sepertinya nggak ada waktu untuk yang jawab itu. Dan terima kasih kalian sudah membantu Mas MX yang ada di Sumatera ya. Terus Mbak sopo sih sing Demak gue, lupa aku. Mbak yang di Bogor, Mbak M itu. Terus Mas yang dulu di Sorake ya, yang sekarang di Solo atau di Jogja itu ya. Itu juga terima kasih ya, kalian sudah. Terus Mas DP juga terima kasih. Terima kasih untuk semuanya ya. Untuk Pak BU, matur nuwun Pak BU atas semua attentionnya, semua supportnya yang diberikan kepada Gus Bati dan Gerah itu ya. Semoga semuanya lah ya, kita semua selalu dalam kasih sayang Gusti Allah Agung. Dan maaf untuk player-player yang tidak aku sebutkan namanya ya, karena keterbatasan waktu ya. Tapi setidaknya aku tetap baca unggah-unggahan kalian, dan terima kasih Tuban, terima kasih Jakarta yang Mas yang jago piano.
Terima kasih semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku tunggu masukannya ya. Oke, atur nuhun.